Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosa Putra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu aktifkan gambar loncengnya dan pilih semua notifikasi agar setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Di dalam kehidupan kita menjalani dari hari demi hari, kita menjalani kehidupan kita berliku-liku, rintangan, halangan, masalah yang kita hadapi. Terkadang kita suka lupa, apalagi ketika kita sedang bahagia, kita sedang senang, kita lupa bahwa hidup kita ada ujungnya. Yang menjadi permasalahan, sering sekali kita tidak pernah menyadari atau kita bahkan lupa sampai kapan sih hari hidup kita di muka bumi ini. Apakah di antara Bapak Ibu Saudara ada yang mengetahui sampai kapan hari hidupnya di muka bumi ini? Pasti tidak tahu sampai kapan kita akan mengakhiri hidup kita. Mungkin dalam waktu dekat, mungkin juga dalam waktu yang masih lama. Tidak ada yang tahu. Satu hal yang pasti, kita semua pasti akan mengakhiri hidup ini. Kalau kita tidak mengetahui sampai kapan batas umur hidup kita, batas kehidupan kita, lalu buat apa kalau kita masih sombong, masih arogan, masih merasa sesuatu? Ini yang sering terjadi di dalam banyak kehidupan umat manusia. Merasa seakan-akan hidupnya masih panjang, merasa seakan-akan masih lama karena mungkin usianya masih muda. Lalu karena merasa masih lama, sering sekali karakter, sifat di dalam berbicara, bahkan tindak tanduk perilaku di dalam kehidupan ini sering sekali tidak terkontrol atau merasa maunya sesuka hatinya sendiri, mengumbar apa yang menyenangkan jiwanya. Padahal ketika melakukan ini, kita misalnya sombong, atau kita memandang orang lain sebelah mata, atau kita nggak peduli sama orang lain, kita tidak punya empati sama orang lain. Lalu habis kita bersikap seperti itu, kita mati. Kira-kira Bapak Ibu Saudara tahu nggak kemana? Kalau misalnya habis melakukan hal-hal seperti itu, terus mati, kira-kira kemana? Ini yang harus kita perkarakan Bapak Ibu Saudara, karena kita tidak tahu sampai kapan hari hidup kita. Bapak Ibu Saudara juga saya yakin pasti tidak tahu sampai kapan hari hidupnya. Justru saya mengajak di sini, ayo kita merenungkan, karena kita tidak tahu sampai kapan hari hidup kita, maka kita harus bersiap-siap. Kita harus mengisi hari-hari hidup kita dari detik demi detik, dari jam demi jam, dari hari, tahun, bulan, itu semua harus kita isi bagaimana kita berjalan di dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Kalau kita tahu besok kita mati, semua orang pasti akan berjuang hari ini untuk hidup suci, untuk hidup kudus. Masalahnya kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Maka ketidaktahuan itulah yang seharusnya membuat kita berjaga-jaga, bersiap-siap, karena kapan saja kematian bisa datang menjemput. Karena kematian itu datang menjemput seperti pencuri yang masuk di malam hari. Maksudnya karena kita tidak tahu kapan dia datang. Kalau kita tahu, kita pasti bersiap-siap. Kita pasti memperjuangkan supaya kita bisa masuk ke tempat yang Tuhan janjikan. Makanya di dalam konten ini saya mengingatkan, ayo. Ada loh orang-orang yang mungkin masih sehat, kuat, pagi-pagi masih berkomunikasi, tetapi tidak lama dia pergi meninggalkan kita. Dengan banyak cara. Ingat loh.
Kematian itu pasti, kita tidak tahu cara kita mati seperti apa. Tetapi satu hal yang pasti, kita pasti mati. Kita pasti akan mengakhiri hari-hari hidup kita. Kira-kira Bapak Ibu Saudara mau mengakhiri hari-hari hidupnya dengan baik atau dengan benar, atau biasa-biasa saja? Justru seharusnya kita mengakhiri hari hidup kita ini dengan baik. Ketika kita mempersiapkan diri kita dari detik demi detik hidup di dalam kesucian, kekudusan Tuhan, maka ini akan membuat kita, kapanpun kita dipanggil pulang, kapanpun malaikat penjemput mengambil kita, membawa kita, kita sudah siap. Karena kita menjaga kekudusan, kesucian hidup kita selama 24 jam 7 hari seminggu, maka ini membuat kita tidak takut ketika kita memejamkan nafas atau menarik nafas yang terakhir kali dan kita tidak menariknya kembali. Kita pergi ke tempat yang Tuhan janjikan. Pak, Bu, sungguh tragis hidup ini. Kita tidak tahu kapan kita akan mengakhirinya. Tetapi kita harus belajar dari sekarang, berjuang. Yuk berjuang. Kita persiapkan hidup kita. Kita nggak tahu nih ke depan. Saya juga nggak tahu berapa lama lagi ke depan saya masih hidup. Dan pasti Bapak Ibu Saudara juga tidak tahu berapa lama lagi masih hidup. Maka saya mengajak, ayo janganlah sombong, janganlah arogan, janganlah egois, jangan mau menang sendiri. Ayo kita belajar untuk hidup di dalam kesucian dan kekudusan Tuhan, rendah hati, ikuti perasaan Tuhan supaya kita bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau selama ini kita masih menjalani seperti itu, kehidupan yang merasa hebat, merasa punya duit, merasa punya kolega-kolega, itu percuma. Itu semua pasti akan kita tinggalkan dan tidak bisa menolong kita ketika kita memejamkan mata yang terakhir kalinya, Bapak Ibu Saudara. Kita hanya butuh satu pribadi yang menolong kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus berjuang setiap saat, kita mendekatkan diri kita selalu bersekutu dengan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu. Tapi satu hal, justru ketika salah satu pendiri channel ini dipanggil pulang, dia di hari-hari akhir hidupnya selalu bangun tengah malam. Biasanya itu bukannya bangun karena dibangunin, tetapi dia dibangunin oleh malaikat. Selalu jam 12 malam dia bangun, dia berdoa, dia memuji dan dia menyembah Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Ayo kita cari Tuhan, kita punya waktu prime time dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Mari kita selalu membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Jadi ketika kapan saja hidup kita berakhir, ya kita sudah siap. Kenapa? Karena kita punya pribadi yang selalu menjadi andalan dalam hidup kita. Penolong, pembela, penghibur, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini yang luar biasa. Jadi di dalam kehidupan kita harus belajar peka. Nah, salah satu pendiri dari channel ini yang sudah pergi mendahului kita, dia itu sangat peka. Jadi kalau dia tengah malam terbangun, dia pasti bilang bahwa dia dibangunin sama malaikat dan dia langsung berdoa. Ketika dia bangun, dia pasti langsung berdoa kepada Bapa di surga. Dia langsung memuji, menyembah. Ini yang dia lakukan. Nah sekarang, buat kita semua Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu sampai kapan hari hidup kita di muka bumi ini. Saya hanya mengajak buat Bapak Ibu Saudara, ayo isilah hari-hari hidup kita dengan bersekutu bersama dengan Tuhan setiap saat 24/7 dalam hidup kita. Kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Jangan hanya pagi atau siang hari, tetapi 24/7 kita selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan, pasti dia menjaga kesucian dan kekudusannya. Pasti dia menjaga pikirannya. Pasti dia menjaga mulutnya, menjaga telinganya, menjaga sikap dan perilakunya. Ingat, ini bukan hanya untuk pendeta. Ini buat semua orang. Ya, buat semua kita. Jadi, ini yang menjadi tanggung jawab yang harus kita lakukan, bagaimana kita mempersiapkan diri kita
24/7 di dalam hadirat Tuhan, di dalam kesucian Tuhan, melayani hati dan perasaan Tuhan. Maka kita siap kapanpun dijemput pulang, maka kita akan berjumpa dengan junjungan agung yang kita sembah saat kita di bumi. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saat di bumi saja tidak pernah berdoa sama Tuhan Yesus, tidak pernah bersekutu, bagaimana mungkin bisa bersekutu dengan Tuhan Yesus nanti di kerajaan surga? Untuk dapat bersekutu, berjumpa dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga, harus kita mulai saat kita masih hidup di muka bumi ini. Kita harus memuji, menyembah Tuhan, kita harus benar-benar mencari wajahnya, bersekutu dengan Dia. Maka ketika ini biasa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita pulang kembali ke rumah Bapa di surga, itu sudah menjadi suatu kebiasaan sehingga kita tidak kaget lagi. Kenapa? Karena suasana surgawi sudah kita rasakan saat di muka bumi ini. Hadirat Tuhan sudah kita rasakan saat kita di muka bumi ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita mengisi hari-hari hidup kita setiap hari. Yuk jaga pikiran kita, mata kita, mulut kita, telinga kita. Ayo kita jaga, persembahkan semuanya hanya untuk Tuhan. Kalau selama ini belum melakukan hal seperti itu, yuk minta ampun. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta diampuni, kita minta disucikan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Maka selanjutnya kita harus berjaga-jaga 24/7 di dalam kesucian Tuhan, kekudusan Tuhan, hadirat Tuhan, dan berjalan di dalam hati dan perasaan Tuhan selama 24/7. Yuk Bapak, Ibu, Saudara, selagi masih ada kesempatan, kita lakukan bersama-sama untuk hal ini. Tuhan memberkati. Salam transformasi.